Sampai saat ini, publik masih meyakini jika satu-satunya jenderal jujur, penuh integritas dan bisa menjadi teladan hanyalah Jenderal Hauge. Tak seperti beberapa nama-nama jenderal berikut ini yang namanya tercoreng karena berkasus hingga jabatannya pun dicopot. Nama Irjen Pol Ahmad Wiyagus sebagai Kapolda Jawa Barat sedang jadi sorotan. Usai Peggy menang sidang pra-peradilan pada hari Senin 8 Juli 2024. Di mana permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Peggy Setiawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal dalam sidang Peggy menyampaikan tak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Peron pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pengacara Peggy Setiawan Iswandi Marwan meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo agar mengambil langkah tegas usai pra-peradilan kliennya dimenangkan Pengadilan Negeri Bandung. Dia mendesak agar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Direskrim Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan dicopot dari jabatannya. Iswandi menilai Polda Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kekeliruannya dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sebab Pengadilan Negeri Bandung sudah memutuskan penetapan tersangka tidak sah secara hukum. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan mengabulkan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, nama Susno Duaji muncul kembali. Dirinya seringkali membuat statement kalau ada banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tapi sebelum muncul kembali, ia adalah sosok Jenderal Bintang 3 yang paling kontroversial di kepolisian. Ia pernah berseteru dengan KPK hingga muncul istilah cicak versus buaya. Saat itu, Susno Duaji diduga menerima uang 10 miliar terkait penanganan kasus Bank Senturi namun dibantahnya. Ia juga pernah membeberkan soal dugaan maklar kasus antara Polri dan Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Tapi saat masih menjabat, ia terjerat kasus korupsi pengamanan Pilgub tahun 2008 dan perkara PT Salma Arwana Lestari. Susno Duaji terbukti menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Ia pun dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta karena terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Susno Duaji juga dituntut membayar uang pengganti 4 miliar atau 1 tahun hukuman penjara. Meski ditetapkan tersangka, ia tetap berdalih bahwa kasusnya direkayasa karena telah membongkar praktik mafia hukum di lingkungan kepolisian. Padahal saat itu Susno Duaji adalah salah satu calon kuat untuk menggantikan Timur Pradopo sebagai Kapolri. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 4 jenderal juga terseret. Nama yang pertama adalah Ferdi Sambo sebagai pelaku utama. Kemudian nama kedua Brigjen Hendra Kurniawan. Sejak awal mencuatnya kasus kematian Brigadir J, ia terbukti melakukan intimidasi terhadap keluarga Brigadir J. Mulai dari melarang membuka peti jenazah hingga melarang mengambil gambar jenazah Brigadir J. Tak sampai 2 pekan sejak kasus tersebut, Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Karo Paminal. Nama ketiga adalah Brigjen Benny Ali, yang disebut sebagai orang yang memaksa adik Brigadir J agar menandatangani surat persetujuan permohonan otopsi. Padahal bukan tugas dan fungsinya sebagai Karo Provos. Ia juga dinyatakan bersalah karena memerintahkan anak buahnya mengambil dekoder dengan tidak melalui prosedur penyitaan yang benar. Hasilnya, Benny Ali pun dicopot dari jabatannya. Nama keempat adalah Brigadir Jenderal Agus Budi Harta. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim ini juga terlibat dengan terbukti merekayasa peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Ia lalu ditahan di Makobrimob. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Budi Gunawan. Ia ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 hingga 2006. Ia juga disorot dengan dugaan kepemilikan rekening gendut alias tak wajar, mengacu pada laporan Tempo. Publik pun dikagetkan atas penetapan tersebut. Ini karena Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarman. Keinginan Jokowi juga mendapat sambutan baik DPR saat itu dengan tetap meloloskan Budi Gunawan dalam uji kompetensi sebagai Kapolri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski lolos dalam sidang uji kompetensi, Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan dan menggantikannya dengan Komjen Badrodin Haiti. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih. Masih ingat juga dengan Joko Susilo?
Terpidana terkait korupsi, kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri pada tahun 2012. Polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini terbukti memarkup proyek pengadaan simulator SIM. Hakim pun menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini terbukti memangkas uang negara 121 miliar rupiah. Ia pun dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Namun banyak pihak yang kecewa lantaran vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Jenderal Bintang 2 ini 18 tahun penjara. Joko Susilo mencoba mengajukan banding, bukannya vonisnya berkurang, majelis hakim justru memutuskan vonis lebih tinggi dari sebelumnya. Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Selain itu, ia pun diwajibkan membayar pidana dengan 1 miliar. Belum sampai di situ, putusan hakim juga mengharuskan Joko Susilo membayar uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah. Sehingga aset kekayaannya harus disita oleh KPK. Bukan hanya Joko Susilo, satu jenderal berpangkat Brigjen yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Kepala Korlantas juga terlibat. Ia adalah Brigjen Didik Purnomo. Ia disebut menerima uang sebesar 50 juta rupiah dari Sukojo Sastro Negoro, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Dalam kasus ini, Didik divonis 5 tahun penjara serta denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam kasus Joko Chandra, 3 nama jenderal juga terseret. Yang pertama adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Ia dicopot setelah terbukti turut membantu koruptor Joko Chandra bolak-balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya. Ia juga terbukti menerima uang 100.000 US dollar atau 1,4 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lalu menjatuhkan vonis penjara padanya selama 3 tahun 6 bulan penjara. Namun Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Prasetyo. Dalam putusannya, hakim mengurangi hukuman mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan menjadi 2,5 tahun penjara. Yang juga terseret adalah Irjen Napoleon Bonaparte, saat itu yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional. Napoleon terbukti menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura. Majelis Hakim Pengadilan lalu memvonis Napoleon 4 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ketiga adalah Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Ia dicopot dari jabatannya karena ikut terlibat dalam penghapusan nama Joko Chandra dari red notice. Pada tahun 2006, ada kasus yang saat itu menyita perhatian publik. Maria Pauline Lumowa dan belasan orang lainnya terbukti terlibat pembobolan Bank BNI. Ironisnya dalam kasus ini, 2 jenderal juga ikut terseret. Yang pertama, seorang Kabareskrim Komjen Pol Suitno Landung divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus suap BNI. Hakim menilai Suitno Landung bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dan menerima 1 unit mobil Nissan X-Trail dari Ishak, salah satu terpidana kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah.